Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang siapakah makhluk Allah yang pertama bersyahadat kepadanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah dalam sendirian, masih belum ada segala sesuatu, belum ada makhluknya. Apakah itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bangsa jin maupun para malaikat, belum ada pada saat itu. Kemudian arasnya Allah, kursinya Allah, Baitul Makmurnya Allah, surga nerakanya Allah, itu belum ada. Allah pada saat itu masih sendirian. Langit dan bumi, planet-planet, bintang-bintang, semua belum ada. Yang ada pada saat itu hanya Allah dalam kesendirian. Itulah biasa disebut dengan zaman azali. Zaman azali yaitu adalah zaman yang belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah berkehendak, Allah ingin ada selain dari Dia, yaitu makhluknya. Dia berkehendak untuk menciptakan makhluknya agar makhluknya nanti mengenal dan sekaligus sebagai penyembah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzam mahfiyam fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Artinya, aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk, dan melalui aku mereka pun mengenal aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah, dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terpancarlah nur yang lain yang biasa disebut dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa disebut dengan Nur Ahmad atau Nur Muhammad. Maka terpancar. Itulah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan dari nurnya sendiri, dari nur zatnya sendiri. Maka terpancarlah. Maka Nur Muhammad ada karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nur Muhammad itu tidak tahu, seakan-akan dia hanya sendirian saja, tidak ada makhluk yang lain kecuali hanya dia. Lalu Allah pun berkata kepadanya, wahai Nur Muhammad, aku adalah Tuhanmu. Maka Nur Muhammad pun percaya dan mengakui bahwa Allah adalah sebagai Tuhannya yang telah menciptakannya.
dari nur zatnya sendiri, yaitu nur zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu setelah itu Nur Muhammad pada saat itu bersyahadat karena telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana syahadatnya? Syahadatnya sama dengan yang kita katakan saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Inilah syahadat Nur Muhammad, makhluk Allah yang pertama. Lalu Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadan abdi wa rasuli. Ini jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Muhammad bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau ya Allah. Kemudian Allah pun menjawab syahadat dari Nur Muhammad itu, wa asyhadu anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan aku bersaksi kata Allah bahwasanya engkau Muhammad hambaku dan rasulku. Jadi pada saat itu Nur Muhammad, walaupun masih belum ada makhluk-makhluk yang lain hanya selain dari dia, tapi dia sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari Nur Muhammad itulah nanti Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Apakah itu arasnya Allah, Baitul Maqmur, kursinya Allah, Lauhul Mahfuz, malaikat, surga, neraka, manusia, bangsa jin, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang, semua berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan nanti diciptakan oleh Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kata Allah. Jadi apabila Allah berkehendak untuk menciptakan segala sesuatu, memperbuat segala sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Jadi makhluk ini ya seperti kita, para malaikat dan alam sekitarnya, alam semesta ini sebenarnya berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.